Kakak Ayan, menyiapkan restoran. Apakah ini untuk menyambutku? Siapa yang membiarkanmu masuk? Apa kamu tidak merindukanku? Atau katakanlah, kamu harus untukku itu, kakak tiri. Menjaga diri. Seperti giok. Pergi dari sini. Aku pergi selama 5 tahun, 6 bulan Anda. Langsung terburu-buru bertunangan. Apakah ini sengaja untuk memprovokasiku? Atau menganggapnya sebagai pengganti? Kinzi, apakah kamu masih punya rasa malu? Dulu kamu yang memilih meninggalkanku. Kenapa kamu kembali sekarang? Sakit, kakak Ayan. Dulu kamu tidak tega. Aku sangat sakit. Sakit. Kalau begitu, pergi ke dokter. Kita sudah putus. Putus. Kita juga bisa kembali bersama. Bukankah kita mau pergi makan malam? Kenapa kamu memanggilku ke rumahmu? Ayan, apakah kamu ingin bersamaku? Kalau begitu, aku pergi mandi dulu. Kamu tunggu aku di sini. Kakak Ayan, kita bertemu lagi. Bagaimana kamu bisa masuk? Sebenarnya, bagaimana kamu bisa masuk? Kode rumah tidak diganti, tapi pemilik rumah ini sudah berganti. Kinzi, pergi dari sini. Jangan begitu dingin. Saudara Ayan, masih ingat? Kita adalah cinta pertama satu sama lain. Kamu paling suka. Aku membawakanmu kejutan seperti ini. Sekarang ada satu orang lagi. Masih merasa malu? Kinzi, kamu seharusnya tahu. Sejak 5 tahun yang lalu, sejak kamu meninggalkanku, kita tidak mungkin lagi. Bagaimana jika ada alasan di baliknya? Jangan buat aku mengulangnya. Kamu. Ayan. Ayan. Wanzi, akan ada konferensi video nanti. Biarkan sopir mengantarmu pulang dulu. Baiklah. Saudara Ayan, apakah kamu akan mencari kakak? Apakah dia begitu penting bagimu? Itu adalah pilihanmu. Meninggalkan aku yang terluka. Wanzi selalu ada di sisiku, menemani dan merawatku. Apakah kamu tidak pernah berpikir, mungkin itu dia? Wanzi berbeda denganmu. Sembunyikan pikiranmu. Segera pergi. Kamu dan pewaris keluarga Pei, sudah berapa lama bersama? Apakah kamu tahu, itu adalah orang yang dicintai kakakmu. Kamu adalah ibu kandungku. Kenapa harus berpihak pada anak tiri? Diam. Seandainya Pei Sao tidak terluka, aku bahkan tidak tahu bahwa kamu memiliki pikiran seperti ini. Aku sudah mengajarkanmu sejak kecil, untuk selalu mengalah pada kakak. Hanya ini yang tidak bisa. Kamu sangat berbakat dalam menari. Tapi, balet dan pria, kamu begitu pintar. Seharusnya tahu, bagaimana cara memilih, kan? Aku memang pernah mencintai Pejian. Sayangnya, dia sekarang sudah ternoda. Tapi aku tidak menginginkan hal itu. Kakak, kamu juga jangan berharap untuk mengambil alih. Senang bertunangan, ya?
Aku akan membiarkanmu menjadi bahan tertawaan seluruh kota ini. Kenapa kamu ada di sini? Sebelumnya kita tidak selalu tidur seperti ini. Kinzi. Sekarang aku adalah kakak iparmu. Aku memberi waktu 1 menit untukmu pergi. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Baiklah. Jadi, foto-foto ini, aku bisa mengirimkannya kepada kakak. Kapan kamu mengambil foto ini, kakak Ayan? Bukankah kamu dulu paling suka berfoto? Sekarang kenapa malu? Tenang saja. Setelah kalian mengadakan pernikahan, aku pasti akan menjauh darimu. Jauh sekali. Kamu. Kakak Ayan, kamu mau kemana? Pergi ke rumah Qin. Memajukan tanggal pernikahan. Sungguh tidak berperasaan. Namun, membahas hal besar seperti ini, bagaimana bisa aku tidak hadir? Ayan, tanggal pernikahan dimajukan. Kami tentu sangat menginginkannya. Tidak perlu kamu datang khusus untuk ini. Paman tidak perlu begitu sopan. Selama 5 tahun ini, Wanzi selalu merawatku. Aku seharusnya menghargai urusan pernikahannya. Sungguh pasangan yang bahagia. Ibu. Wah, sangat ramai. Kakak Ayan. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu kembali? Zizi, anak ini sudah terbiasa bermain-main di luar negeri. Kembali juga tidak memberitahu sebelumnya. Kebetulan Zizi sudah kembali. Bisa ikut serta dalam pernikahanku dan Ayan. Nanti, akan aku perkenalkan beberapa pemuda berbakat. Iya, Zizi. Menetapkan juga membuat tenang. Cepat bicaralah dengan kakak. Tipe cowok seperti apa yang kamu suka? Terima kasih, kakak. Suka tipe cowok seperti apa? Yang seperti kakak Ayan sudah cukup. Kinzi, Ayan sekarang adalah suami kakakmu. Bicara yang baik padaku. Ayah, aku bilang ingin mencari yang seperti kakak Ayan. Suami yang muda dan sukses. Kenapa kamu marah? Apa? Kamu ingin aku menikah dengan seorang? Oh, kakek yang menyebalkan. Kamu. Jangan marah, jangan marah. Dulu Ayan meskipun memanjakan Kinzi sampai ke langit, tapi siapa yang bisa bertahan terhadap pengabaian? Dengan sifat Ayan, tidak akan pernah mencintainya lagi. Tuan Pei, silakan. Kinzi, ada apa? Ayah, aku sebelumnya duduk dengan kakak Ayan. Begitulah cara duduknya. Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja duduk di mana saja. Tapi Wanzi mengerti. Benar kan, Ayan? Mengerti situasi. Itu adalah kelebihan Wanzi yang paling tidak perlu disebutkan. Bicara tentang kelebihan. Kelebihan kakak yang paling hebat. Masih sabar ya. Dalam hidup ada berapa banyak 5 tahun. Bisa menunggu. Jangan salah paham. Kakak, saya hanya ingin mendoakan kebahagiaanmu. Terima kasih. Semoga kamu juga demikian. Saya pasti akan senang. Tapi kamu, belum tentu. Ayan, ada apa? Tidak apa-apa. Gula darah rendah. Makan sedikit saja sudah cukup. Setelah menikah, biarkan Wanzi mengaturmu sedikit saja sudah cukup. Serahkan saja kepada dokter. Sudah baik. Wanzi menikah denganku. Tidak perlu begitu sulit. Maaf.
Saya sudah makan dengan baik. Masih tidak nyaman, kan? Wanzi, bawa dia kembali ke kamar untuk istirahat. Baik, baik. Zizi, kalian makan pelan-pelan. Ayan, terakhir kali terputus oleh rapat mendadak. Hari ini, apakah kita harus melanjutkan? Maafkan aku, Ayan. Hanya saja hari ini Kinzi kembali. Saya terlalu tidak merasa aman. Jadi saya lupa. Kamu tidak suka disentuh. Apa yang kamu katakan barusan adalah berpikir. Apakah saya akan kembali bersama Kinzi? Bukan. Saya mengerti sifatmu. Ini hanya pikiran saya sendiri yang berlebihan. Kenapa tanganmu? Jika tidak ada hal lain, saya akan kembali sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa? Sudut mulutmu sedikit kotor. HMPH. Jangan terburu-buru. Ini adalah yang kita sepakati saat bersama. Setelah orang pergi, kita harus menjaga jarak. Saya akan segera menjadi Nyonya Pei. Tunggu semuanya berjalan dengan baik. Kinzi, kamu tidak akan punya kesempatan. Kenapa kamu di sini? Bagaimana? Takut ketahuan oleh kakak. Masih terhubung dengan mantan pacar. Kinzi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kinzi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Bukankah kamu sudah tahu? Saya ingin bertanya pada kakak ipar. Apakah kamu suka berciuman denganku? Atau dengan kakak? Di hatiku, kamu sama sekali tidak layak disebut-sebut sebanding dengan Wanzi. Sungguh tidak berperasaan. Tapi tubuhmu sepertinya tidak mengatakan hal itu. Saya memiliki reaksi. Itu karena saya normal secara fisiologis. Dan bukan karena kamu yang seperti ini. Wanita yang datang sendiri. Punya pikiran. Mengerti. Oh. Tapi bagaimana saya ingat, kamu memang suka yang proaktif. Masih ingat? Pertama kali kita. Kakak Ayan, apa yang kamu harapkan Zizi lakukan? Merayu aku. Zizi, saya akan baik padamu seumur hidup, memberikan seluruh dunia padamu. Sepertinya masih enak untuk dikenang, ya. Kinzi, jangan terlalu berlebihan. Kakak Ayan dicium oleh kakak perempuan. Zizi tidak senang. Jadi, harus meninggalkan sedikit jejak saya. Lepaskan. Biarkan saya pergi. Apakah ingin melapor kepada kakak perempuan? Apakah bibirmu tergigit oleh saya? Kinzi. Saya mendengarkan. Kakak Ayan, jangan begitu keras. Kakak perempuan ada di sebelah. Apa kamu tidak takut memanggilnya datang? Lepaskan. Kakak Ayan, tebak. Siapa yang akan datang? Kamu bilang. Apakah harus membiarkannya melihat kita seperti ini? Zizi, apakah kamu ada? Zizi,
Sangat disayangkan. Bukan kakak perempuan. Tapi saya lupa memberitahumu. Ibu saya tidak akan mengetuk pintu saat masuk. Memanggilmu kenapa tidak menjawab? Sibuk membuka jendela. Ibu, ada apa kamu mencari saya? Saya datang untuk memberitahumu. Kakakmu dengan susah payah, bersama dengan Peizong mencapai hasil yang baik. Kamu tidak boleh merusak ini untukku. Apakah? Bukankah dia yang merusak aku terlebih dahulu? Kamu menyimpan dendam tentang hal itu. Saya mengerti. Tapi di mata orang luar, kamu hanya merasa tidak suka dengan cedera kaki Peizong, hingga pergi. Sekarang kakinya sudah sembuh. Kamu kembali, mengambil yang sudah jadi seperti ini. Itu tidak menghormati perasaan. Orang-orang akan bergosip tentangnya. Saya sudah mengerti. Ibu, tenang saja. Saya tidak akan berebut dengan kakak perempuan. Saya hanya mengambil kembali hal yang seharusnya menjadi milikku. Namun, saya sebenarnya punya satu pertanyaan. Ingin bertanya kepada ibu. Apa yang dimaksud dengan menghormati perasaan? Apakah itu merawat putri almarhum istri ayahku, dan kemudian mengabaikan putri kandungnya sendiri? Qinzi, kakakmu yang masih muda, sudah tidak memiliki ibu. Kenapa kamu selalu membandingkannya? Apakah dia tidak memiliki ibu karena aku? Kamu harus membiarkan putri kandungmu selalu mengalah pada putri tiri. Itu semua hanya untuk menyenangkan pria itu. Itu adalah ayahmu. Aku mencintainya. Jadi aku harus melindungi putrinya. Jika kamu berani merusak pernikahan Wanzi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ibu, aku tidak akan mengecewakanmu. Pei Jian. Aku sudah mengamankan. Direktur Pei, tanah di selatan kota. Bagaimana pertimbangan Anda? Tidak menguntungkan. Jangan bicara begitu berlebihan. Mari kita lihat sesuatu terlebih dahulu. Hal-hal hiburan. Kamu seharusnya tahu, aku tidak suka ini. Direktur Pei, jangan terburu-buru. Ada kejutan. Ini adalah penari terkenal, Rika. Mendengar nama besar Direktur Pei, datang khusus untuk menari. Mari kita nikmati bersama. Tidak heran dia adalah penari terkenal. Tariannya sangat luar biasa. Dengar-dengar lagu ini. Bernama Abadi. Qinzi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Suster Yan, cium aku. Katakan bahwa kamu mencintaiku. Jika tidak, ini adalah putra tertua keluarga Cie, telanjang. Keluar. Li di selatan kota. Aku menyerah. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu. Tuan Pei, selamat bersenang-senang. Kakak Ayan, ternyata tidak bisa melupakan saya. Qinzi, apakah kamu harus merendahkan dirimu seperti ini? Dulu kamu meninggalkan saya. Itu adalah pilihanmu sendiri. Tapi, saya dipaksa melakukannya. Saya tidak akan jatuh cinta pada seorang cacat. Jangan berpikir yang aneh-aneh lagi. Saya
tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bosnya sudah gila. Apakah Anda baik-baik saja? Jika Tuan Pei tahu kebenaran kejadian di masa lalu, pasti akan berdamai dengan Anda seperti semula. Saya tidak akan berdamai dengan kakak, dengan pria yang sudah digunakan. Dia hanya alat balas dendam saya. Tapi sekarang, apakah ini gagal? Dia menyerahkan puluhan miliar, cukup untuk membuktikan betapa pentingnya saya di hatinya. Dapat dilanjutkan. Rencana langkah selanjutnya. Zizi, cepat datang. Ini adalah tuan muda dari keluarga Cie. Ibu telah memilih dengan hati-hati untukmu, calon pasangan. Halo, saya Kinzi. Halo, senang bertemu dengan Anda. Senang berkenalan denganmu. Kakakmu tidak mementingkan status sosial. Dia hanya benar-benar menyukai orang baru yang kamu temukan. Jadi jangan berpikir untuk merusaknya. Aku percaya padanya. Lagi pula, dia yang membesarkanmu. Ayo pergi. Ayo keluar dan ngobrol. Aku tahu sebuah tempat, restoran yang sangat enak. Ayan, perusahaan sangat sibuk. Tidak perlu khusus menemani aku makan. Ada apa dengan mulutmu? Tidak sengaja terantuk. Kalau begitu, berhati-hatilah lain kali. Kebetulan sekali, kakak. Kakak Ayan. Sangat kebetulan, Zizi. Tempat duduk kita ada di sebelah. Tidak usah mengganggu dulu. Aku sudah memesan steak untukmu. Suka tidak? Terakhir kali juga bilang akan membantu Zizi mencari pemuda berbakat. Tidak menyangka, dia sudah punya pacar secepat ini. Bukan pacar. Kenapa? Bagaimana kamu tahu? Dia tidak berpacaran seperti ini. Dan juga, dia alergi terhadap daging sapi. Apakah kamu ingin bibirmu bengkak seperti sosis? Kakak Ayan, cukup satu gigitan. Satu gigitan tidak masalah. Tidak bisa. Iya, ketika Kinzi bersama Ayan, sangat sulit untuk dekat. Cie tidak mengerti dia. Ini memang tidak seperti cinta. Tapi bagaimana dengan aku dan Ayan? Jarak seperti ini. Seperti pasangan yang belum menikah? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku sudah menyukai Ayan selama bertahun-tahun. Akhirnya bisa bersama setelah susah payah. Tidak boleh menyentuh titik sensitifnya. Mempengaruhi perasaan. Baiklah, teman baik. Tidak perlu berpura-pura lagi. Tujuanku sudah tercapai. Kakak, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ini baru permulaan. Ayan, kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu, ada sedikit urusan malam ini. Tunggu aku di rumah. Baik. Saudara Ayan, malam.
Apakah kamu akan melakukan hal buruk dengan kakak? Kamu mengawasi aku. Kenapa kamu begitu galak? Kinzi, yang paling penting bagimu sekarang adalah mencintai dengan baik. Cemburu. Aku dan dia hanya diperkenalkan oleh ibu untuk saling mengenal terlebih dahulu. Turun dari mobil. Baiklah. Kalau begitu, aku hanya bisa. Biarkan Kak Cie mengantarkanku. Saudara Ayan, mengemudi harus hati-hati ya. Kenapa? Takut kecelakaan. Kaki jadi tidak berfungsi. Kaki kamu sudah benar-benar sembuh, tidak perlu khawatir. Setelah kamu pergi ke luar negeri, Wanzi selalu membantuku dalam rehabilitasi. Pemulihannya sangat baik. Kakak Ayan. Aku sudah bilang, ada alasan di balik ini. Kenapa kamu masih mengucapkan kata-kata yang menyakitkan ini? Kinzi, wanita tanpa hati sepertimu, itu juga akan menyakitkan. Kamu bahkan bisa mengatakan itu. Apakah kamu begitu membenciku? Kakak Ayan. Kamu tidak melupakan aku, kan? Sekarang aku sudah kembali. Selama kamu mau, aku akan selamanya menjadi milikmu.